Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai teori belajar koneksionisme Edward Lee Thorndike. Saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Edward Lee Thorndike, dikenal sebagai Father of Modern Education Psychology, yang lahir di Williamsburg, Massachusetts pada tanggal 31 Agustus 1874 dan wafat pada tanggal 9 Agustus 1949. Beliau adalah seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika yang bekerja di Teachers College, Universitas Columbia. Selanjutnya, riwayat pendidikan Edward Lee Thorndike. Pertama, pada tahun 1891, beliau lulus dari The Roxbury dan melanjutkan gelar sarjananya dari Universitas Wesleyan pada tahun 1895. Tak sampai di situ, beliau juga melanjutkan magister di Universitas Harvard pada tahun 1896 dan terakhir pada tahun 1898 meraih gelar doktor di Universitas Columbia. Karya-karya Edward Lee Thorndike. Pada tahun pertama 1903 dengan judul Education Psychology. Lalu tahun kedua 1904 dengan judul Introduction to the Theory of Mental and Social Measurement. Setelah jarak agak lama dari tahun-tahun tadi, pada tahun 1911 beliau membuat karya lagi dengan judul Animal Intelligence. Setelah 10 tahun tidak membuat karya, akhirnya pada tahun 1921 Edward Lee Thorndike membuat lagi karya dengan judul Teacher's Workbook. Setelah 10 tahun lebih tidak menciptakan karya, pada tahun 1932 beliau membuat lagi sebuah karya dengan judul I.H. Fundamental of Learning. Dan pada tahun terakhir, di tahun 1940, karya ke-6 dengan judul Humanitarian and the Social Order. Selanjutnya adalah teori belajar koneksionisme. Pada tahun 1890-an, Edward Lee Thorndike mencetuskan teori belajar koneksionisme yang menjelaskan tentang proses belajar suatu organisme. Thorndike berpendapat bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dan impuls untuk bertindak atau impulse to action. Sehingga teori ini dapat disebut juga dengan S.R. Bond Theory. Teori belajar koneksionisme merupakan teori tertua dari rumpun behaviorisme. Teori ini berpandangan bahwa organisme hanya akan bergerak bila terdapat stimulus yang mendorongnya. Selanjutnya adalah teori belajar koneksionisme. Pada tahun 1890-an, Edward Lee Thorndike mencetuskan teori belajar koneksionisme yang menjelaskan tentang proses belajar suatu organisme. Thorndike berpendapat bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dan impuls untuk bertindak atau impulse to action. Sehingga teori ini dapat disebut juga dengan S.R. Bond Theory. Selanjutnya adalah teori belajar koneksionisme. Pada tahun 1890-an, Edward Lee Thorndike mencetuskan teori belajar koneksionisme yang menjelaskan tentang proses belajar suatu organisme. Thorndike berpendapat bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dan impuls untuk bertindak atau impulse to action. Sehingga teori ini dapat disebut juga dengan S.R. Bond Theory. Teori belajar koneksionisme merupakan teori tertua dari rumpun behaviorisme. Teori ini berpandangan bahwa organisme hanya akan bergerak bila terdapat stimulus yang mendorongnya.
Selanjutnya adalah teori belajar koneksionisme. Pada tahun 1890-an, Edward Lee Thorndike mencetuskan teori belajar koneksionisme yang menjelaskan tentang proses belajar suatu organisme. Thorndike berpendapat bahwa dasar dari belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera atau sense impression dan impuls untuk bertindak atau impulse to action, sehingga teori ini dapat disebut juga dengan S.R. Bound Theory. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar adalah proses terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah suatu perubahan yang berasal dari lingkungan eksternal yang membuat kita dapat bereaksi atau melakukan sesuatu. Stimulus ini dapat berupa pikiran, perasaan, maupun perbuatan. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan yang muncul ketika adanya rangsangan yang mempengaruhi suatu individu. Menurut Edward Lee Thorndike, belajar adalah proses terbentuknya asosiasi-asosiasi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah suatu perubahan yang berasal dari lingkungan eksternal yang membuat kita dapat bereaksi atau melakukan sesuatu. Stimulus ini dapat berupa pikiran, perasaan, maupun perbuatan. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan yang muncul ketika adanya rangsangan yang mempengaruhi suatu individu. Eksperimen Thorndike. Thorndike melakukan suatu eksperimen dengan menggunakan kucing sebagai subjek percobaannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah binatang tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir atau dari sifat dasarnya. Seekor kucing yang lapar dimasukkan ke dalam sebuah kotak berjeruji yang disebut puzzle box. Kotak tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan. Hasil dari eksperimen. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar dapat melalui proses trial and error, mencoba-coba dan mengalami kegagalan, dan law of effect yang artinya jika suatu perbuatan menghasilkan suatu kepuasan, maka hubungan antara stimulus dan respon cenderung diperkuat, sehingga hal tersebut akan diingat dan dipelajari seterusnya oleh suatu individu. Sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak menghasilkan kepuasan, maka perbuatan tersebut frekuensi dilakukannya akan menurun atau tidak dilakukan sama sekali oleh suatu individu. Konsep utama teori belajar koneksionisme ada 3, yaitu yang pertama, law of readiness. Semakin siap seseorang untuk memulai belajar, maka semakin siap pula ia untuk merespons suatu stimulus. Yang kedua, law of exercise. Individu melakukan latihan secara berkali-kali akan mempunyai hubungan stimulus dan respon yang semakin kuat pula. Dan yang ketiga, law of effect. Apabila ada suatu hal yang dilakukan oleh individu dan menghasilkan hasil yang memuaskan untuknya, maka akan memperkuat hubungan antara stimulus dan responnya, dan sebaliknya. Yang selanjutnya adalah adapun hukum-hukum tambahan dari Edward Lee Thorndike. Antara lain yang pertama adalah multiple response atau hukum reaksi bervariasi. Di sini menyatakan bahwa trial and error itu merupakan suatu proses pertama terdapat pada individu. Terdapat bermacam-macam respon ketika melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita akan memilih respon yang tepat untuk digunakan untuk menghadapi suatu masalah. Yang kedua adalah self-attitude atau hukum sikap. Dijelaskan bahwa stimulus dan respon bukan satu-satunya hal yang mendasari tindakan bahwa individu melakukan aktivitas belajar. Akan tetapi, hal tersebut juga ditentukan oleh situasi yang terdapat pada individu itu sendiri. Yang ketiga adalah prepotency of element atau hukum aktivitas berat sebelah.
yaitu individu tidak langsung memberikan respon kepada stimulus yang didapatkan. Ia akan cenderung memilah terlebih dahulu manakah stimulus yang akan direspon. Yang keempat, terdapat hukum respon by analogi, yaitu individu dapat memberikan respon kepada suatu hal yang belum pernah dikenali. Dan yang terakhir, terdapat associative shifting, yaitu perpindahan unsur suatu hal yang telah dikenali ke unsur hal yang belum pernah dikenali. Yang selanjutnya adalah implementasi teori belajar Edward Lee Thorndike. Pengaplikasian teori belajar Edward Lee Thorndike dapat dilakukan pada dunia pendidikan, yaitu guru dan siswa. Bagi siswa, siswa dapat mengembangkan potensi dan selalu semangat dalam proses belajar. Bagi guru, guru dapat lebih leluasa mendidik dalam mengembangkan potensi siswa, serta lebih bersemangat dalam memberikan ilmu pada kegiatan belajar. Yang dapat dilakukan antara lain dengan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan diikuti oleh seluruh siswa, pendidik harus benar-benar memastikan bahwa siswa sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pendidik bisa membuat kegiatan belajar mengajar jauh lebih menarik dan menyenangkan, agar siswa tidak merasa bosan. Yang ketiga, sebaiknya pembelajaran yang diberikan bersifat kontinu. Hal ini agar siswa tidak cepat melupakan materi-materi yang telah diberikan. Keempat, pendidik dapat melakukan pengulangan atau penjelasan pada materi yang telah diajarkan, yang bertujuan agar siswa dapat mengingat atau merekam materi tersebut lebih lama lagi. Yang kelima, siswa yang belajarnya telah baik, seperti mendapat nilai yang bagus, patut diberi reward. Dan yang belum maksimal dalam belajar dapat dibimbing lagi untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, pembelajaran yang diberikan harus memiliki manfaat untuk peserta didik di kemudian hari. Demikian presentasi dari kelompok pertama. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.